Coba gue mau nanya, lo pada punya kakak-kakaan gak sih? Atau abang-abangan atau adek-adean gitu? Jadi adek ketemu gede, jujur. Gimana sih maksudnya kayak tiba-tiba jadi kayak lo jadi adek gue ya sekarang, lo jadi abang gue ya sekarang. Prosesnya gimana tiba-tiba lu punya abang ketemu gede? Coba bukan itu yang mau gue ceritain hari ini, karena kita akan kembali di cerita kalian episode kakak-kakaan gue ternyata kaum rainbow. Dan kita sebut saja namanya Devi. Jadi si Devi ini punya kakak-kakaan. Nah kakak-kakaknya ini namanya Livi. Dia tuh udah kelas 9. Si Livi ini anak OSIS. Dan mereka ini deket waktu si Devi ini masih MPLS. Dan setelah itu kayak deket, cerita apapun tuh ke Livi. Ada masalah apapun ceritanya ke Livi. Ngobrol, curhat, segala macam. Tapi singkat cerita, tiba-tiba Devi sama Livi ini udah gak sedeket itu lagi. Bahkan kalau ketemu tuh kayak orang gak kenal. Jadi kalau diajak ngobrol sama si Devi, Livi ini gak ngejawab. Aturan Devi periksa dulu, siapa tahu dia pakai ini headset ya kan, gak denger. Atau ternyata si Livi lagi mau ikut casting menjadi orang bisu, ya kan gak ada yang tahu, harus positive thinking. Lalu singkat cerita, si Devi ini pergi ngaji, dan di tempat ngaji ada kakak kelasnya juga, kelas 9 juga, alias seangkatan sama Livi. Terus dia cerita, di sekolah kita kan ada yang les. Oh iya, siapa? Tuh si Livi. Terungkap bahwa si Livi ini katanya pernah keciduk sama guru sekolahnya lagi Jadi cipika-cipikinya ini bukan di pipi tapi udah di bibir. Memang katanya si Devi ini, si Livi ini memang perawakannya tuh kayak tomboy gitu, bahkan gak ada kecewek-cewekannya banget. Setelah itu Devi tiap ketemu Livi tuh udah enggak ih kemarin temen yang kaum rainbow, sekarang kakak-kakan, besok siapa lagi? Senyaman-nyamannya tidur di atas kasur, lebih nyaman tidur di atas tumpukan baju. Siapa yang setuju juga sama gue? Dulu tuh gue sering banget diomelin mak gue karena tidur di atas tumpukan baju yang baru diangkat dari jemuran. Karena di rumah gue ini tipenya nggak nyetrika baju rumahan. Jadi baju rumahan yang abis dicuci itu langsung dilipat sama mak gue. Jadi gue tuh sering diomelin kalau gue tidur di atas tumpukan baju karena itu bikin lecek. Cuma kayak sumpah enak banget tidur di atas tumpukan baju tuh. Sekarang jam 01.31. Dua deh biar percaya, 01.31 juga. Gue sering banget tiap kali cerita horor tuh pasti ada yang komen, gak mungkin gak sih dia recordnya jam segitu, pasti itu sore di recordnya. Masa dia berani sih malam-malam cerita horor? Coba buktiin dong kalau emang beneran recordnya jam segitu. Gini ya adik-adik, lo kalau penakut aja, gak usah nyamain orang sama lu. Ini gue buktiin keluar kalau sekarang tuh emang udah beneran malam. Nih tempat biasa gue konten. Sebenarnya gue gak mau cerita horor kali ini, cuma gue pengen cerita pengalaman suges gue. Waktu gue semester 1, semester 2 pas awal-awal kuliah, gue tuh sebenarnya agak lumayan penakut. Ya walaupun sekarang gue gak sepemberani itu, tapi gue dulu lebih takut lagi dibanding gue yang sekarang. Jadi pernah dulu itu beberapa kali gue sempat kebangun di jam 2 malam. Bener-bener di jam 2 malam, paling kalau lewat jam 2, lewat 5. Tapi tuh pasti di sekitar jam 2. Dan kebangunnya itu yang bener-bener kebangun aja, nggak yang kayak karena mimpi jatuh atau kaget atau pengen pipis atau aus gimana, enggak. Jadi kayak bener-bener lagi tidur kebangun aja. Dan itu gak cuma sekali terjadinya, beberapa kali, selalu di sekitar jam 2. Dan gue tuh selalu takut banget. Kenapa? Karena gue tuh pernah denger atau pernah baca, gue lupa, intinya itu katanya kalau misalnya kita kebangun di sekitaran jam 2, jam 3 dan itu terus-terusan terjadi, itu tandanya ada yang lagi ngeliatin kita tidur. Posisi gue tidur, pas gue buka mata tuh depan gue langsung jam, jadi kelihatan dong jam berapa. Itu tuh tiba-tiba otak gue langsung inget kata-kata itu. Ini kayak gue langsung kesuges, ajar berarti ada yang ngeliatin gue. Jadi gue selama kebangun di sekitar jam 2 itu tuh selalu yang namanya ketakutan. Bahkan gue mau ngambil HP dari meja aja tuh, berdiri bangun tidur untuk ngambil HP gak berani. Jadi kayak pas gue kebangun jam 2, gue langsung madep ke tembok, langsung nutup mata gue dan langsung baca doa tidur. Pokoknya melakukan segala cara biar gue tidur. Sepenakut itu jujur gue dulu ya. Dan lo pada pernah kayak gitu juga gak sih? Saking penakutnya lo tuh suka menakutkan hal yang sebenarnya nggak ada gitu, tapi lo takut aja. Sekarang jam 14.56, masih siang banget, tapi gue mau cerita horor. Kita sebut saja sendernya namanya Sri. Jadi Sri ini cerita kejadian horor yang ada di kampusnya yang dialami sama katingnya. Sri ini menceritakan waktu dia ospek di bulan Agustus. Jadi dia ini maba. Ospeknya itu dimulai dari pagi banget, dan sebelum mulai ospek itu ada pemeriksaan atribut sama kating-katingnya lah. Saat lagi pemeriksaan atribut, ada satu katingnya ini yang nemu mahasiswi yang melanggar aturan, yaitu menggunakan sepatu putih. Karena di peraturan itu harus menggunakan sepatu hitam. Marah kan nih katingnya kan, wah masih maba udah ngelanggar nih orangnya. Keluar kamu, keluar dari kampus ini. Bukan, keluar dari barisan, maksudnya mau dipisahin, mau dicatat namanya. Kan nih mahasiswinya dari barisan itu, terus si kating ini mau nyatet namanya, tapi sebelum itu mau ditinggal dulu bentar. Jadi kamu tunggu sini ya, ntar saya balik lagi ke sini gitu. Pas katingnya balik, itu ternyata mahasiswinya nggak ada. Jadi dipikir kating ini, wah kurang ajar, kabur nih bocah ya kan. Akhirnya kating itu balik ke barisan yang sebelumnya, ditanyain satu-satu, mana mahasiswa yang tadi pakai sepatu putih. Gak ada yang jawab satupun. Akhirnya diperiksa lah nih satu-satu, diliatin sepatunya.
dan gak ada yang pakai sepatu putih. Dan memang dari awal mahasiswa yang menggunakan sepatu putih ini tidak ada guys. Jadi yang dilihat sama cuttingnya ini adalah hantu. Yang usut punya usut, dia ini adalah arwah dari mahasiswi di kampus itu juga yang bunuh diri di asrama di kampus itu. Katanya sih masalah percintaan, jadi dia lompat dari asramanya. Menurut gue pertanda tuh kak, lu jangan galak-galak deh, lu jadi cutting jangan galak-galak sama mahasiswa baru. Udah kalau salah juga emang apa sih? Namanya juga manusia, tempatnya salah,